Ada apa dengan Tukad Bangkung? Ya, lagi dan lagi kasus ngulah pati alias bundir terjadi di jembatan terpanjang dan terdalam yang ada di daerah Pelaga, Bali. Tepatnya di Tukad Bangkung. Oke, kita tahu belum genap sebulan setelah ada kasus bundir dari seorang aparat di tempat ini, peristiwa yang sama kembali terjadi untuk kesekian kalinya. Dan sekarang seorang anak manusia yang lelah dengan kehidupannya yang gagal menemukan tempat terbaik baginya untuk menuangkan beban pikiran dari aneka permasalahan hidup yang sedang membelenggunya, akhirnya mengambil keputusan salah dengan jalan pulang paksa ke alam yang semestinya belum harus ia datangi. Miris memang membayangkan kenyataan pahit seperti ini. Di tanah Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata atau Pulau Sorga justru menjadi daerah yang angka bundirnya tertinggi di Indonesia. Ada apa dengan para penghuni Pulau Seribu Pura ini? Sebab jika kita menelisik berbagai alasan yang menjadi pemicu orang nekat melakukan bundir, itu lebih banyak menyangkut soal kondisi ekonomi ataupun luka perasaan saat gambaran kebahagiaan memang tidak terjadi seperti apa yang mereka harapkan. Tapi okeylah, kali ini kita tidak akan membicarakan tentang beragam alasan yang menjadi pemicu orang melakukan tindakan bundir atau ngulah pati ini. Tetapi akan lebih fokus untuk memberikan perenungan bagi kita semua, langkah apa yang semestinya kita buat untuk ikut mencegah hal ini terulang kembali. Seseorang bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup biasanya karena menganggap diri sudah begitu lelah dan tanpa daya menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya. Sedangkan mereka tidak menemukan tempat atau orang yang bisa diajak untuk mengatasi hal tersebut. Mereka yang sedang depresi biasanya sukar untuk menjaga keterfokusan dan merasa diri sudah tidak berguna lagi. Jadi, jika para sahabat memiliki teman atau keluarga yang menampakkan tanda-tanda seperti ini, maka cobalah belajar menjadikan diri seorang pendengar untuk permasalahan mereka. Walaupun mungkin kita juga belum tahu solusinya apa. Tetapi setidaknya ketika seseorang yang depresi bisa menuangkan unek-unek dan kegelisahannya, maka beban di otaknya pasti akan bisa sedikit berkurang. Jadilah teman curhat yang bisa menguatkan, jangan menyalahkan. Walaupun mungkin mereka ada di posisi itu, posisi yang bersalah maksudnya. Tetapi yakinkan mereka bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Jadi yang mesti dihadapi, apalagi mereka masih punya keluarga atau teman seperti kita yang siap untuk mendampingi. Jadi you are not alone, kau tidak sendiri ya. Jadi meyakinkan mereka tidak akan sendiri. Sebab lari dari permasalahan tidak akan membuat kita benar-benar bebas dari permasalahan. Bahkan bisa jadi akan memberi kita permasalahan baru hingga menyusahkan teman atau keluarga. Bayangkan saja, jika kita ngulah pati di usia 20 tahun padahal usia kontrak kita sama Tuhan itu sampai 75 tahun, maka tentu saja sisa umur yang lagi 55 tahun itu akan kita habiskan hanya sebagai penonton bagi sisa skenario hidup yang harusnya kita mainkan. Tetapi tidak bisa kita ikuti lagi karena sang roh sudah kita paksa keluar meninggalkan kendaraan badannya. Bayangkan betapa akan menderitanya keadaan sang roh pada waktu itu saat ia melihat skenario kehidupan yang harusnya akan ia dapati di usia-usia selanjutnya ternyata begitu indah dan membahagiakan. Neraka itu nyata baginya. Karena saat mereka ingin bicara dan menyapa orang-orang yang pernah dikenalnya, tidak ada satupun yang bisa mendengarkannya. Ketika ia ingin menyentuh mereka, tak seorang pun yang mampu merasakan kehadirannya. Dan ketika sang roh menangis sedih, oleh keadaan seperti itu, tidak siapapun yang mampu datang menghiburnya. Sang roh akan bergentayangan, mirip dengan anak-anak SD yang bolos sebelum jam pulang sekolah tiba. Sementara orang tuanya belum datang menjemput karena waktu yang biasanya ditentukan bukanlah jam itu ya. Sang anak pasti akan begitu gelisah. Mau masuk lagi, pintu gerbang sekolah sudah ditutup. Mau pulang sendiri, terlalu jauh. Sedangkan bekal tidak cukup. Sementara itu kita dengar teman-teman sekelas pada bersorak gembira ketika sang guru memulai sesi ice breakingnya. Keadaan roh seperti itulah yang cenderung rentan karena ia bisa dimanfaatkan orang pintar bagi keuntungan dirinya. Sama halnya dengan bocah SD yang luntang-lantung di luar sekolah, menjadi rentan untuk diculik dan disalahgunakan oleh orang-orang jahat. Keadaan roh semacam itu pula yang membuat mereka merasa kesepian dan mencari teman untuk bisa diajak berkomunikasi antara roh. Dan sepertinya inilah yang sedang terjadi di Tukad Bangkung atau di tempat lain di mana pernah ada kasus ulah pati di sana. Tempat itu menjadi rawan bagi mereka yang sedang mengalami depresi lalu melintasi daerah yang memiliki frekuensi dan getaran serupa. Itulah
Kenapa tetua Bali mengajarkan agar sebelum kita keluar rumah, kita selalu berpamitan dengan orang tua ataupun sekedar mencakupkan tangan di penunggun karang, mohon berkat penjagaan agar diri kita selamat di perjalanan, dan selama dalam perjalanan juga senantiasa ingat dengan saudara empat, dengan kandu empat kita ya, atau dengan ista dewata yang kita puja, jadi agar selalu diproteksi. Semoga kita dijauhkan dari pemikiran untuk mengusir kehidupan ini, sebab kesempatan untuk bisa mendapatkan badan manusia bukanlah hal mudah untuk bisa kita dapatkan kembali. Persis seperti saat kita diberikan pinjam kendaraan, kalau kita tidak mempergunakannya dengan benar dan malah membuatnya rusak, mungkinkah kita akan diberikan kepercayaan lagi untuk meminjam dan mempergunakan kendaraan lainnya yang lebih bagus dan lebih mahal? Pikirkan hal itu, kawan.